Selamat pagi, kembali lagi pada hari ini kita mau memulai ibadah online sekolah minggu GKAI Bethlehem. Kali ini dengan Kak Nata dan Kak Tempen. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi ini, kita membalas pada Tuhan ya. Satu, kita akan angkat tangan. Dua, kita tunduk kepala, dan kita pejamkan mata kita. Mari kita berdoa, tirukan Budi ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesehatan. Pada saat ini kami mau datang kepadamu, mau bersyukur kepadamu, mau menyembah Engkau, mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan berkati kami semua, kakak-kakak yang melayani, dan juga adik-adik semua yang di rumah, boleh menyerahkan hati kepada Tuhan, dan biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh memberkati kami semua. Berkati Pak Budi yang akan mengajarkan firman Tuhan,
Biarlah memberkati kami semua juga. Biarlah memberkati kami semua juga. Berkati Mbak Tata. Berkati Mbak Tata. Berkati juga para pemain musik. Berkati juga pemain musik Yang juga melayani pada pagi hari ini. dan juga melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah. Kami siap beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Nggak ada suaranya. Shalom. Shalom. Kok masih lemes-lemes? Shalom. Shalom. Oke, sebagai anak Tuhan kita harus selalu bersemangat, oke? Oke. Kita mau berolahraga sambil memuji nama Tuhan. Kita mau ke sebuah pujian setinggi-tingginya langit. Kami gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, nanti ketika kata-kata kasih Yesus, adik-adik bilangnya oh kasih Yesus, gitu ya. Jadi yang pertama oh, yang kedua yang keras ya. Iya. Oke, kita akan lagi pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, Kak Tata punya yel-yel ini. Ketika Kak Tata tanya, bagaimana kabarmu? Jawabannya, yes, yes, semangat, gitu ya. Bisa? Bisa. Oke. Bagaimana kabarmu? Yes, yes, semangat. Oh, masih ada yang salah. Kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarmu? Yes, yes, semangat. Oke, kita mau lagi pujian. Go daki 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 daki. Yuk. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang merah hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri
Bagaimana kabarmu? Yes, yes, semangat. Oke. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau kasih sebuah pujian. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, Kak Tepen yang akan doa persembahan. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. berkati persembahan kami yang sudah kami berikan agar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Tuhan juga berkati teman-teman dan kakak-kakak yang mengkoordinir persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertai
Salam adik-adik. Shalom. Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Nanti kalau saya tanya bagaimana suaranya? Haleluya gitu ya. Bagaimana suaranya? Haleluya. Nanti kalau Pak Budi tanya, "Di mana kalian?" "Saya di sini, Pak Budi." "Di mana kalian?" Saya di sini, Pak Budi. Bagaimana suaranya? Haleluya. Di mana kalian? Saya di sini, Pak Budi. Puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, tirukan Pak Budi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati Pak Budi Berkati Pak Budi yang menyampaikan firman Tuhan. yang menyampaikan firman Biarlah Tuhan. melalui firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan Kami semua diberkati. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya, baik adik-adik semua, kita hari ini bertemu dengan Pak Budi. Ini gambar siapa adik-adik? Gambar Tuhan Yesus ya? Ya. Kalau ini gambar siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Oh, sama ya? Iya, sama. Kalau ini gambar Tuhan Yesus yang berdiri, ini gambar Yesus hanya kepalanya sama. Ini gambar Tuhan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, ini gambar siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Cuma ini Tuhan Yesus samping kanan kirinya ada apa ini? Ada domba. Oh, domba ya? Domba ya? Ya kalau di Jawa kambing, tapi domba itu lebih bulunya tebel-tebel ya. Kalau di Israel itu domba itu lebih bulunya bisa digunakan untuk ini, untuk pakaian, untuk lain-lain itu ya. Nah, topik hari ini yang Pak Budi sampaikan adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Apa judulnya adik-adik? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Apa judulnya? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Budi akan membacakan ya di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Dek, tadi sebelum firman ada lagu Tuhan adalah gembalaku, begitu ya, tadi sudah dinyanyikan oleh Kak Tata tadi. Ya, ini tadi topik hari ini apa ada Dek? Tuhan adalah gembalaku Yang keras, yang keras, yang keras. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang diambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 itu, akulah gembala yang baik. Jadi gembala ini memang kalau dilihat dari masyarakat, dilihat dari kehidupan sehari-hari ini yang menggembalakan kambing domba. Kalau di Jawa itu kambing ya. Kalau di Israel itu lebih dikenal dengan domba. Memang kalau Pak Budi cerita tentang apa bedanya kambing dan domba, memang beda ya.
bulunya kalau domba itu bisa digunakan untuk pakaian, kalau kambing nggak bisa gitu kan. Kalau kambing itu biasanya tanduknya panjang-panjang, kalau domba kecil, jadi nggak suka nanduk. Kalau kambing suka nanduk gitu. Nah kalau kambing itu biasanya suka apa? Menanduk ya, ndak taat sama tuannya kadang-kadang. Tapi loh domba itu penurut, suka ikut sama tuannya. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, buktinya apa adik-adik? Buktinya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama, yaitu di situ Yesus mencukupi kebutuhan jasmani. Ya, di dalam ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia memberi aku ke air yang tenang. Gembala yang baik itu membawa domba-dombanya untuk ke padang rumput. Itu berarti makanan adik-adik. Kemudian yang di situ Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara masalah minuman. Jadi kebutuhan sehari-hari ya, kalau ini binatang makan dan minum. Manusia juga begitu, makan dan minum. Jadi kalau Tuhan sebagai gembala yang baik digambarkan oleh pemazmur yaitu Daud, itu Tuhan Allah membimbing ke air yang tenang. Ia membaringkan ke padang yang berumput hijau. Itu artinya domba-domba itu bisa tercukupi kebutuhan makan minum. Nah, adik-adik, bahwa kita sebagai anak Tuhan juga dicukupi kebutuhan makan minum. Tentu tidak langsung datang di meja disiapkan Tuhan, enggak, tapi lewat orang tua, lewat bapak dan ibu, lewat nenek, lewat papa mama. Jadi pasti Tuhan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Tidak pernah toh kita kelaparan, ya. Tidak pernah toh kita itu sampai ada yang mati karena kurang makan, ya. Selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah seperti ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu kanan kiri itu penuh apa, adik-adik? Rumput. Ini lihat itu dombanya gemuk ya. Ini berarti memang gembala yang baik itu membaringkan ke tempat rumput yang hijau semua ini. Senang makannya, senang banget. Kemudian setelah itu membawa ke air yang tenang. Itu artinya domba-domba ini bisa gemuk, bisa sehat, bisa seger. Nah, bukti bahwa Yesus adalah gembala kita, adik-adik, Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari melalui orang tua, melalui papa mama, dan juga melalui nenek, melalui kakek, melalui kakak-kakak kita yang bisa menyediakan, mencari nafkah untuk kita. Jadi tugas adik-adik adalah mengasihi papa mama, mengasihi nenek, mengasihi kakak yang juga cinta kepada kita. Mau adik-adik mengasihi orang tua? Mau mengasihi papa mama? Mau. Bagus gitu ya, mengasihi. Karena Tuhan pakai papa mama untuk mencari nafkah, sehingga kita terus mendoakan juga. Selain mengasihi, mendoakan supaya papa mama ketika mencari nafkah diberkati Tuhan untuk kita. Yang kedua adik-adik, yang kedua, ayat yang ketiga di sana, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwa, adik-adik, itu artinya ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita mendapatkan kedamaian. Amin ya adik-adik ya. Amin. Kita mendapatkan kedamaian karena ikut Yesus kita sudah diselamatkan. Ikut Yesus itu masuk surga atau masuk neraka? Surga. Masuk surga, nggak usah ragu-ragu ya, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita damai adik-adik. Di sini menyegarkan jiwa itu berarti jiwa kita, hati kita penuh dengan damai karena ikut Yesus. Oleh karena itu adik-adik,
harus rajin sekolah minggu ya, rajin mendengarkan firman seperti Pak Budi sampaikan. Nanti minggu depan juga ikuti lagi. Kemarin minggu yang lalu cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Evin juga bagus. Adik-adik setia, mau adik-adik setia dengan firman Tuhan? Ya, rajin ke gereja. Nanti kalau sekarang ini masih corona ya nggak apa-apa di rumah pakai online. Tapi kalau sudah mulai masuk ke sekolah minggu harus lebih cepat ya, karena ikut Tuhan Yesus merasa damai, merasa tentram, merasa sukacita. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Jadi gembala yang baik karena memberi kedamaian kepada adik-adik, memberi keselamatan kepada adik-adik. Yang ketiga itu ayat yang keempat disebutkan di sana. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah itu adik-adik, kalau dilihat dari gambar ini Tuhan Yesus sedang apa adik-adik? Ini di bawahnya apa nih? Domba. Ini dombanya jatuh, kemudian ya di jurang begitu adik-adik. Nah tapi gembala yang baik dia mencari. Kalau gembala yang baik itu dia lihat dombanya jatuh langsung pergi gitu. Ya, enggak kan? Tapi gembala yang baik itu ketika dombanya jatuh dia akan berusaha menarik dari bawah itu kemudian ke atas, kemudian ya dibopong. Ini apa digendong. Ya itu gembala yang baik itu ketika jatuh, ketika terluka, akhirnya dipeluk ya, diberi kehangatan lagi. Nah itu artinya adik-adik, gembala yang baik itu yang ketiga ini Tuhan Yesus memberikan perlindungan ya, memelihara hidup kita. Seperti dalam gambar tadi, bahwa ketika seorang gembala itu melihat dombanya hilang atau dombanya jatuh, terpelosok, dia cepat-cepat cari domba itu. Akhirnya setelah ditemukan, baru dipeluk, disayang. Demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus gembala yang baik. Ketika kita sakit, kita disayang Tuhan melalui papa mama, ya kan? Ketika kita sedang sedih, Tuhan menghibur. Siapa yang pernah sedih? Ayo. Oh, pernah ya? Kenapa? Kenapa sedih? Oh, nggak punya uang ya? Kenapa sedih? Oh, belum diberi baju mama papa baru ya? Nggak usah sedih, adik-adik. Tuhan itu mengajak kita untuk bersyukur. Dan ketika kita sakit, kita disembuhkan. Amin ya. Ya, ketika kita sedih, Tuhan menghibur. Ketika kita sedang gundah gulana, Tuhan memberi sukacita kepada kita. Kita dipeluk oleh Tuhan Yesus melalui papa mama tentunya, sehingga hidup kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Ya, seperti ini adik-adik. Ya, aduh, tenang sekali ya ketika kita nangis langsung dipeluk papa, peluk mama, jadi tenang ya. Demikian juga gembala yang baik seperti tadi, kalau dombanya jatuh, akhirnya dicari, kemudian dapatkan, kemudian domba itu menjadi nyaman. Demikian juga kita anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, ketika kita sakit, Tuhan menghibur. Adik-adik, demikian ya untuk cerita sekolah minggu. Ada berapa tadi bukti Tuhan Yesus itu baik? Lupa ya. 1, Tuhan Yesus itu mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani. Yang kedua tadi menyegarkan jiwa kita, memberi kedamaian. Yang ketiga, melindungi dari segala mara bahaya. 3 ini adik-adik, biarlah itu akan menjadi berkat bagi adik-adik semua. Nah, sebelum Pak Budi mengakhiri, dari antara beberapa gambar ini nanti, ya nggak tahu nanti Pak Budi mau mau berikan yang mana.
nanti Pak Budi akan gunting menjadi 6 atau berapa, tak berikan kepada adik-adik. Nanti adik-adik ditempel ya di kertas itu, dipaskan ya sesuai dengan gambarnya ya. Mau ya adik-adik ya? Mau. Nanti minggu berikutnya atau langsung dikumpul, nanti guru Islam minggu akan mendatangi untuk mengambil tugas itu. Mau ya? Mau. Ya, nanti gambar itu apakah yang ini, apakah yang ini, pokoknya nanti digunting sampai 6 atau 8. Adik-adik tugasnya adalah menempel persis seperti gambar itu. Mari kita berdoa adik-adik ya. Mari kita berdoa. 1, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata ya. Tirukan Pak Budi. Tuhan Yesus, terima kasih, firman Tuhan, pagi ini. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Buktinya mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Buktinya Tuhan Yesus menyegarkan jiwa kami. Memberikan kedamaian. Memberikan sukacita. Buktinya Tuhan Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mama kami. Berkati orang tua kami. Berkati kakek nenek kami. Berkati kakak-kakak kami. Berkati adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Halo, terima kasih, salam. Oke, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita belajar tentang apa adik-adik? Judulnya apa tadi? Ayo. Gembala yang baik. Ayo, kok lupa? Tadi judulnya apa? Tuhan adalah gembala yang baik. Oke, Tuhan adalah gembala yang baik. Tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan perlindungan. perlindungan. Oke, kita mau doa syafaat. Namun sebelumnya kita mau mengangkat sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, menganugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku,
kita bernyanyi, memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak lupa kita juga mau berdoa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, baik secara online ataupun yang sudah, mungkin ada yang sudah pergi ke sekolahan. Kita tetap berdoa agar kita dilindungi oleh Tuhan, agar sehat selalu, terhindar dari virus. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk mengikuti beribadah, untuk kami bersuka cita memuji namamu, memuliakan namamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, supaya Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan Bapa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik secara online, di rumah maupun kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan di masa pandemi corona ini, agar anak-anak Tuhan terlindungi dan terbebas dari penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan baik, dapat melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan ibadah kami, maupun walaupun secara online Tuhan, tapi kami mau tetap serius dalam memuji memuliakan namamu, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu Tuhan, sehingga anak-anakmu dapat berkumpul bersama di gereja, melakukan sekolah minggu bersama Tuhan, dan melakukan kegiatan aktivitas dengan baik seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau memberkati lingkungan kami juga Tuhan, di rumah kami supaya aman, supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari berbagai mara bahaya, terhindar dari berbagai kejahatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Kau memberkati Tuhan kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan baik dan juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.